Victory Jam ya sebutannya ini. Tapi ini memang juga saya pikir ini adalah salah satu skill yang memang semua prajurit kayaknya harus pernah merasakan ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang pendaratan kan tidak melulu dia cuma hanya jalan darat. Kalau misalnya memang ruangnya lewat udara ya mau tidak mau memang harus lewat udara. Walaupun juga memang kita punya ada yang spesialisnya sendiri ya, yang namanya airborne ya gitu. Jadi pasukan yang lintas udara memang mereka punya keahlian spesifik. Tapi rata-rata setahu saya sih prajurit itu pernah merasakan untuk terjun walaupun mereka bukan yang ngambil ahlinya di sana tapi pernah karena itu harus dikuasai ya. Bukan kuasai tapi pernah melakukan ya. Jadi karena kalau misalnya kuasai kan tentu dia harus berkali-kali dia harus melakukan itu. Gitu. Itu Dan sih. selama ini kan kalau kita berbicara soal alutsista begitu, alat sistem pertahanan kan kita berbicara alat-alat yang besar, yang masif begitu. Nah ini kita jarang pay attention begitu ya, menaruh perhatian terhadap terjun payung begitu ya, Mas Anton. Iya, karena memang ya tadi saya pikir ini adalah skill yang dimiliki oleh prajurit dan juga memang sebenarnya ini adalah skill yang krusial juga. Karena itulah kalau misalnya Mbak Glory lihat dalam beberapa latihan militer misalnya joint military pasti ada yang operasi lintas udaranya juga yang dilakukan gitu. Karena ya tadi tidak semua medan bisa ditempuh dengan jalan kaki saja gitu atau berenang saja. Kalau dia memang harus lewat udara ya mau nggak mau harus lewat udara. Apalagi kalau misalnya dia memang ada terjun malam dan lain-lain gitu ya. Tapi itu lagi-lagi itu yang bagi mereka yang memang punya keahlian. Tapi di satu sisi ini adalah pengalaman yang harus dirasakan oleh seorang prajurit. Untuk perangkat operasi militer udara kita mumpuni nggak untuk saat ini? Kita jelas kalau misalnya ditanya mumpuni atau tidak masih banyak kurangnya. Gitu masih banyak kurangnya gitu. Jadi banyak kurangnya. Mau dari angkatan udara, misalnya kita punya pesawat-pesawat yang sudah tua gitu ya, ada Hawk gitu ya, sudah harusnya sudah di scrap gitu ya, tapi penggantinya belum datang. Jadi Rafale ini belum datang nih gitu ya, dan itu kan datangnya berjenjang gitu. Jadi di satu sisi ada butuh banyak penguatan gitu ya, tapi kalau misalnya satu APBN kita ditaruh ke anggaran pertahanan kan juga nggak mungkin, gitu ya, nggak mungkin. Walaupun misalnya dalam beberapa tahun terakhir ini anggaran pertahanan selalu menjadi yang terbesar, gitu ya, selalu masuk 5 besar, gitu loh, selalu masuk 5 besar. Dan ini tetap saja kurang dan sekalipun itu besar tetap juga kurang untuk membeli dan juga merawat apa yang tadi bilang alutsista besar. Tapi tadi bagi saya kalau kita tidak lakukan, walaupun waktu itu pas ada debat capres kan buat apa kita beli alat-alat kayak gini, kita mau perangnya sama siapa? Ya tapi saya pikir ya kalau apakah kita harus belanja ketika kita sudah jelas ada perang? Gitu. Ya ini adalah bagian dari cerita. Kalau jangan nunggu perang dulu baru kita beli, gitu. Tapi bagaimana kita membangun kekuatan? Jadi kapanpun ada gejolak kita siap. Antisipasinya dulu. Iya, dan belum tentu juga. Ini adalah urusan kita itu musuh datang ke kita. Jangan-jangan misalnya kalau di Laut Cina Selatan kita cuma kena imbasnya. Nah, kita ketika kena imbasnya, ya kita juga harus merespon. Kalau misalnya ada kekacauan atau ada perang terjadi di Taiwan. Kita ada banyak loh WNI kita di Taiwan. Kalau kita nggak punya alat angkut, alat transport yang dimiliki oleh baik di TNI AL maupun TNI AU yang siap, nanti kita menyelamatkan WNI kita yang ada di sana bagaimana? Gitu. Itu yang kan kemudian ketika kita cerita membangun kekuatan pertahanan itu nggak melulu harus ngomongnya perang. Baik. Gitu. Ada misi kemanusiaan ya, tadi ada ngomong tentang bencana, ada ngomong tentang evakuasi warga dan lain-lain. Nah itu kan butuh duit dan itu juga butuh alat. Nah jadi bicara tentang membangun kekuatan pertahanan itu nggak melulu ngomong tentang perang sebenarnya. Bang Anton, ini kita simak kembali bagaimana bendera merah putih ini kembali dikibarkan dan diturunkan mendarat tepat di depan Presiden ya. Sesaat lagi kita saksikan unjuk kemampuan dan keterampilan taktis
pendaki serbu pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme. Hadirin yang kami banggakan, kita alihkan pandangan di puncak menara, tugu Monumen Nasional, dan tampak pada layar Videotron. Pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia melaksanakan infiltrasi dari ketinggian dengan teknik head down dengan formasi paruh lembing untuk menguasai sasaran dengan senyap, cepat, dan rahasia. Sementara itu akan melintas dari depan podium manuver high speed pass oleh pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Dragonfly. Terimalah salam hormat dan bangga kami. Persiapan defile selesai. Dimohon Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan berkenan menuju mimbar upacara untuk menerima penghormatan defile. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.